Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Nur Khairuddin dengan NIM 003, lengkapnya 530 502 30003. Yang terhormat Bapak Mudakir selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat agama, dan juga teman-teman yang mungkin menyempatkan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali pertemuan tentang pluralisme religius dan juga moderasi beragama. Pluralisme religius adalah pandangan bahwa keberagaman agama itu diakui sebagai kenyataan yang sah, dan bahwa tradisi-tradisi agama lain juga bisa memiliki nilai, memiliki kebenaran, ataupun jalan keselamatan yang tertentu. Pluralisme beragama atau pluralisme religius itu mengakui bahwa perbedaan agama bukan hanya soal fakta sosial, tetapi juga memiliki legitimasi teologis atau filosofis yang tertentu. Dengan kata lain, pluralisme religius itu merupakan paham atau sikap yang memberi makna lebih jauh kepada keberagaman agama, termasuk juga memberikan ruang kemungkinan adanya kebenaran dalam tradisi agama yang lain. Sebelum pluralisme itu juga ada eksklusivisme dan juga inklusivisme. Apa itu eksklusivisme? Yaitu sebuah pandangan bahwa satu agama yang merupakan satu-satunya yang paling benar dan juga satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan atau kebenaran ilahi. Dalam pandangan eksklusivisme ini, agama lain itu dianggap keliru, dianggap tidak lengkap, dianggap salah kalau bahasa kesananya. Sehingga dalam eksklusivisme ini itu kurang menawarkan ruang untuk dialog atau peningkatan kebenaran agama lain. Jadi dalam eksklusivisme ini hanya mengakui kebenaran dalam satu agama, atau hanya mengakui satu agama yang paling benar dan menganggap agama yang lain itu salah. Kemudian ada inklusivisme tadi. Apa itu? Yaitu mengakui bahwa kebenaran dan keselamatan itu tidak hanya ada dalam satu agama saja, tetapi menyatakan bahwa agama lain itu dapat berisi elemen-elemen kebenaran ataupun citra yang diselesaikan secara penuh dalam satu tradisi tertentu. Karena eksklusivisme ini menerima bahwa ada satu kebenaran yang paling utama, yaitu kebenaran yang mencakup kebenaran-kebenaran yang ada di bawahnya. Salah satu tokoh inklusivisme yaitu Kalaharta. Bagi Kalaharta, orang-orang yang tidak beragama dalam lingkaran teologis, atau tadi orang-orang tidak beragama, misalnya katakanlah agama Kristen, itu kan mereka berada dalam perjanjian Rahmat, yaitu perjanjian yang diakui kemudian dipenuhi oleh Kristus. Nah, sehingga Rahmat itu juga memungkinkan kebenaran sukarela dalam tradisi lain. Tadi dalam inklusivisme tadi itu mengakui bahwa kebenaran agama itu tidak hanya dalam satu agama saja, tetapi dalam agama-agama yang lain itu terdapat juga kebenaran. Karena inklusivisme ini mengakui bahwa ada satu kebenaran yang paling utama, yaitu kebenaran yang mencakup semua kebenaran di bawahnya. Nah, barulah setelah eksklusivisme kemudian inklusivisme, masuk ke pluralisme religius, yaitu bersikap bahwa berbagai agama itu memiliki validasi religius masing-masing dan semua bisa menjadi jalur yang sah menuju yang mutlak, menuju ke Tuhan, menuju keselamatan. Pluralisme itu melihat banyak tradisi sebagai sumber normatif yang terdiri sendiri dan setara dalam hal legitimasi atau nilai keselamatan. Salah satu tokohnya yaitu John Locke. Itu menegaskan bahwa setiap agama besar berasal dari satu yang paling abadi, berasal dari satu substansi yang tetap, yaitu berasal dari Tuhan. Tetapi semua itu dikonstruksi secara berbeda-beda oleh budaya dan tradisi. Dalam pandangan Hegel,
agama-agama besar seperti agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga lain sebagainya, itu merupakan respon yang berbeda-beda terhadap satu realitas religius yang sama. Sehingga ketidaksetujuan ala tradisi tidak berarti kekeliruan yang absolut, melainkan perbedaan interpretasi dan juga praktiknya. Nah, secara konsepnya lebih radikal karena dia menempatkan semua agama pada posisi yang setara secara teologis. Kemudian pembahasan yang kedua ataupun pembahasan yang selanjutnya itu moderasi beragama. Nah, di Indonesia, keragaman agama menjadi realitas sosial sekaligus tantangan politik dan kebangsaan. Pemerintah meresmikan agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sehingga tatanan negara memaksakan cara beragama yang tidak memaksakan antara satu tradisi di atas yang lain. Moderasi beragama di Indonesia dirancang untuk mencegah ekstremisme ataupun radikalisme, menekankan toleransi, dialog, dan juga hidup yang berdampingan. Bukan menghapus klaim kebenaran agama tertentu, moderasi beragama bukan berarti melemahkan ataupun menyerangkan keyakinan, tapi mengajak pemeluk agama lain untuk memahami dan mengamalkan ajarannya secara seimbang, yaitu tidak ekstrem ataupun tetap menghormati perbedaan. Nah, toleransi beragama ataupun moderasi beragama adalah cara pandang ataupun cara untuk menyikapi dan keagamaan yang mengambil posisi yang paling tengah, yang adil dan juga tidak ekstrem, dan tetap menjaga martabat kemanusiaan serta persatuan bangsa. Istilah moderasi beragama ini merupakan cara pandang atau sikap yang perilaku beragama yang mengambil posisi tengah. Nah, moderasi beragama itu tidak berarti melemahkan seperti yang tadi saya katakan, melainkan cara untuk memahami dan juga mengamalkan agama agar tidak terjebak pada ekstremisme yang terlalu ketat ataupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri, moderasi beragama itu sering dikaitkan dengan konsep wasatiyah dalam Islam, yaitu sikap jalan tengah yang seimbang. Prinsip utama moderasi beragama di Indonesia yang pertama itu adil dan juga berimbang, itu menempatkan hal-hal yang sesuai proporsinya, tidak berlebihan dan juga tidak pula melalaikan ajaran agama. Kemudian yang kedua adalah anti kekerasan, menolak kekerasan ataupun radikalisme dan tindak intoleran atas nama agama. Ketiga, toleran dan inklusif. Masuk lagi keempat, komitmen untuk kebangsaan, yaitu menjaga persatuan, keutuhan bangsa dan juga taat konstitusi. Yang kelima, menghargai nilai kemanusiaan dan tradisi lokal, artinya menjaga harkat manusia, keadilan, serta budaya lokal yang tidak tertentang dengan ajaran Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur dalam perkataan. Semoga video ini bisa bermanfaat di depannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.